Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, di pagi ini kita akan bahas tentang apa namanya? Kita akan komentari tentang Sujiwo Tejo yang mana dia mengatakan bahwa dia waktu itu bertanya kepada Ustadz Das Latif. Jadi eh, dia bertanya bahwa kalau kita mencintai seseorang, misalnya dia seorang lelaki mencintai wanita, nah itu walaupun beda agama, meskipun istrinya tidak mau ikut agama dia, jadi Sujiwo Tejo ini kan ngakunya Islam guys. Jadi Mbak Sujiwo Tejo ini ngakunya Islam, lalu istrinya tuh mualaf gitu berarti kan, masuk Islam. Tapi kata dia kalau seandainya istrinya itu tidak mualaf atau masuk Islam, dia tetap akan nikah sama istrinya walaupun beda agama gitu. Karena bagi dia cinta itu di atas keyakinan. Karena bahaya kalau orang itu membunuh diri karena cinta. Nah, mending daripada bunuh diri, mending dipaksakan aja gitu kan, nikah beda agama. Nah, Ustadz Latif itu jawabannya udah bagus, udah cukup bagus ya, udah cukup bagus. Dia mengatakan bahwa dia pertama menjelaskan tentang dalil, tapi kayaknya Sujiwo Tejo kurang puas. Lalu disampaikan akhirnya yang membuat Tejo tewas apa tewas ya, puas adalah ketika dia bilang kalau memang cinta kenapa nggak mau ikut agama orang yang cintai gitu kan. Nah baru situ Sujiwo Tejo puas. Nah ini saya mau bahas komentari dari sisi lain guys. Jadi gini ya, pendapat Sujiwo Tejo mengenai apa keyakinan apa cinta di atas keyakinan lalu sampai membutakan ya, dipaksakan nikah pembeda agama walaupun agama melarang ya, walaupun Tuhan atau Allah melarang itu kan beda agama haram hukumnya gitu kan. Nah jadi gini logikanya, kenapa harus sama agama? Jadi gini, kita kita tahu yang menciptakan kita adalah Tuhan ya. Kita tidak ada sendiri. Kita tercipta oleh sesuatu entitas yang namanya Tuhan yang menciptakan kita. Nah, tentu dia yang tahu tentang kita. Apa yang baik tentang kita, apa yang buruk tentang kita, dia tahu. Makanya dia kasih aturan itu sudah sempurna. Bahwa nikah tuh harus sama agama, nggak boleh beda agama, harus sama akidah gitu kan. Nah, itu semuanya sudah diatur begitu demikian rupa karena dia adalah ahlinya. Sesuatu yang entitas yang bernama Allah ini, Tuhan yang menciptakan kita itu udah tahu karena dia menciptakan kita, dia ahlinya gitu. Nah ini analogi sama sendiri guys, jadi kenapa harus sama agama ya, jadi gini, kalau kita ngomong tentang aturan ya, sebenarnya ya, di dunia juga kalau Mbah Sujiwo Tejo memakai logikanya gitu kan, di dunia juga banyak seperti itu, hal itu ya. Jadi kita tuh nggak boleh semuanya itu apa, kita nggak boleh semuanya itu menuruti hawa nafsu, nggak boleh guys. Contoh misalnya kalau yang ahlinya misalnya dokter, kita mau makan misalnya mau makan ayam, nah anggaplah ayam tuh kalau analoginya tuh wanita kan, Mbak Sujiwo itu kan laki-laki, jadi anggaplah ayam itu wanita atau apapun itulah, mau ayam mau daging mau apapun itu ya, itu adalah wanita, anggap ya analoginya. Nah kita kita punya apa, kita tuh punya penyakit kolesterol misalnya atau apa penyakit, kita nggak boleh makan santan misalnya. Nah ini yang tahu kan dokter, dokter ngasih tahu nih, kamu nggak boleh makan yang bersantan atau kamu nggak boleh makan pedas gitu kan, atau kamu bahkan nggak boleh makan manis. Nah dokter yang tahu. Nah jadi dia ngasih tahu itu, jadi kalau mau ayam, jadi ayam itu misalnya udah ada nih ayam yang bercabai atau ayam yang bersantan, misalnya ayamnya udah digulai misalnya nih. Nah dokter kasih tahu, kamu nggak boleh makan ayam itu ayamnya bersantan. Jadi harus diubah dulu ayamnya, diproses sehingga dicuci dulu mungkin, lalu digoreng ulang. Intinya gimana supaya santannya hilang gitu, baru boleh dimakan. Sesuka apapun kamu sama ayam gulai, kamu nggak boleh memakannya karena pantangan kamu adalah kamu tuh kalau makan yang bergulai atau mungkin yang misalnya kayak yang manis lah gitu kan, atau apapun itu ya yang dilarang dokter, itu kamu akan kena penyakit, nggak baik bagi kamu gitu ya kan, akan berbahaya bagi kamu. Nah walaupun kamu langsung gini nanti, saya itu nanti kalau nggak makan tuh saya bisa mati gitu, itu kan hanya sugesti ya kan. Kamu harusnya kan nggak boleh begitu, harus kontrol itu. Masa sih nggak bisa makan ayam goreng kamu, walaupun segitu nafsunya, ayam gulai segitu nafsunya kamu mati untuk itu kan nggak masuk akal. Sama kayak wanita guys ya, wanita tuh udah banyak di dunia ini loh, wanita itu. Jadi yang opsi kamu adalah sama kayak tadi ayam tadi ya,
Opsi kamu adalah kamu proses dulu ayam. Misal kamu harus ayam itu. Saya nggak mau tahu harusnya ayam itu. Atau misalnya kayak gini deh, kamu pengen ayam juga ya. Ini contoh lain ya, ayam juga nih. Ayam itu adalah kamu suka, ayam hidup ya, ayam hidup. Tapi ayam ini punya penyakit apa ya namanya itu ya? Aduh, apa sih namanya guys? Penyakit yang mengidap atau sapi lah, antraks gitu kan. Atau penyakit binatang per binatang lah, ada penyakit gitu kan, ada virus di binatang itu. Kamu harus itu pokoknya, aku mau ayam itu, aku mau ikan hias itu, aku mau apa itu gitu kan. Aku mau itu pokoknya. Nah, padahal binatang hewan itu yang hobinya itu ada banyak di dunia ini. Sama kayak wanita ada banyak gitu. Tapi dia maunya itu. Tapi yang ahlinya itu dokter melarang. Kalau kamu nanti apa itu berbahaya loh. Berbahaya. Sama kalau kayak Tuhan itu ya. Kalau kamu nanti nikah beda agama itu haram loh. Jadi hukumannya, sanksinya adalah neraka gitu kan. Karena haram. Melakukan sesuatu yang haram itu apalagi jelas-jelas kita tahu itu perintah Tuhan, kita langgar gitu kan. Nah, kecuali kalau kita nggak tahu. Kita jelas tahu itu adalah larangan, kita langgar dengan kesadaran. Kita kekuh, kita merasa lebih benar pada Tuhan. Itu kan salah guys, nggak boleh. Kita tuh harus di bawah Tuhan gitu kan, nggak boleh. Karena kita ciptaan Dia, harus tunduk pada Dia. Makanya Islam tuh menuntut ketaatan yang total. Nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh. Harus taat semuanya. Apa yang perintahkan sudah, larang ludah, hindari. Ini kerjakan perintahkan gitu kan. Ada tawar-menawar di sini. Karena kita adalah hamba gitu kan. Sama kayak Anda bekerja di perusahaan, Anda bos Anda ya harus Anda ikuti perintahnya. Kalau tidak Anda tidak gaji gitu kan. Nah, jadi apa namanya tadi ya? Jadi kalau Anda mau itu ya harus diubah dulu. Ayamnya disuntik dulu, harus dia tuh ibaratnya dia tuh harus harus berubah dulu, diproses dulu ya. Gimana supaya dia tuh bisa Anda miliki aman gitu. Dibolehkan gitu kan. Atau jadi misalnya kayak saya memiliki suatu hewan yang dilindungi. Nah itu mungkin boleh melihara hewan itu, memiliki hewan itu, tapi harus ada surat-suratnya gitu kan. Surat-surat dari apalah gitu kan. Nah itu kalau nggak harus surat-suratnya nggak boleh. Jadi hewan itu harus diubah dulu jadi ilegal jadi legal guys. Nah baru boleh kita koleksi gitu kan, kita miliki, kita pelihara gitu. Nah di dunianya begitu gitu. Lalu apakah Anda bisa beralasan nanti, kalau gitu aku nanti bunuh diri lah. Nggak dapat itu aku bunuh diri. Itu nggak bisa, aturannya begitu gitu. Nah kalau enggak kan masih banyak yang lain gitu. Misalnya Anda mau, aku mau yang itu, yang harus itu. Kan bisa kalau misalnya kalau nggak mau dia itu diubah seperti itu, berubah seperti itu, ya kita cari yang lain. Ada banyak yang lain gitu kan, sama kayak wanita. Makanya ya, kalau saran saya ketika Anda belum berumah tangga, itu perbanyaklah kenalan. Perbanyak kenal bagi laki-laki, perbanyak kenalan pria, tentunya baik-baik ya, pria baik-baik. Bagi pria juga gitu. Carilah banyak kenalan pria wanita baik-baik. Ingat ya, sebelum menikah, bukan pas menikah. Karena sebelum menikah kita harus jaga adab, jaga akhlak kalau sudah menikah. Mumpung belum menikah gitu. Bagi Anda yang belum menikah, carilah kenalan sebanyak mungkin yang baik-baik gitu kan. Nah, sehingga Anda tuh tidak kekurangan opsi. Ya, jangan terpaku pada suatu wanita. Toh belum nikah gitu kan, masih mencari. Ya sudah, perluas pergaulan, perbanyak teman gitu, kenalan. Sehingga nanti Anda tuh bisa milih. Kalau ini misalnya Anda suka sekali, dia nggak mau masuk agama kita karena kita diharamkan untuk beda agama, ya Anda bisa cari opsi lain gitu. Itulah kuncinya, jangan terpaku pada satu wanita gitu. Bahaya guys. Ya. Karena nggak semua orang itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang dia juga bisa berubah gitu kan. Intinya sebelum nikah tuh ya Anda cari aja perluas pergaulan. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya, kalau aku harus dapat dia nih, kalau dia tidak jadi pasanganku, aku bunuh diri. Ya, itu orang-orang yang kurang pergaulan, kurang kenalan. Karena dunia ini begitu luas, ada begitu banyak wanita ya. Jadi kalau saya sendiri ya, saya kadang-kadang saya kadang-kadang prihatin gini. Coba anda coba deh minimal nonton film gampang ya. Film-film box office atau film-film yang ya tentu yang pemeran wanita cantik gitu kan. Nah, di tiap tuh cantiknya beda loh guys. Contoh, cantiknya orang Jepang beda, cantiknya orang Korea beda, cantiknya orang Eropa beda, bahkan orang kulit hitam pun cantiknya beda guys.
orang Indonesia, orang mana lagi, itu cantik beda-beda gitu. Jadi kalau 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 saya aja ya, saya nggak pernah kehabisan opsi saya, misalnya kalau soal wanita ya, seandainya belum menikah gitu kan, eh cewek Jepang oke, cewek Korea oke, cewek Eropa oke, ya kan, cewek Afrika oke, nggak ada yang, jadi tiap-tiap, bahkan yang kulit hitam sekalipun tetap cantik guys gitu, dapat cantiknya gitu, jadi nggak harus itu gitu loh, banyak opsi gitu. Jadi orang-orang yang kurang pergaulan, yang pergaulan kurang luas, dia hanya melihat itu saja, dia akan terpaku pada itu. Jadi sehingga kalau beda agama pun dipaksakan gitu kan. Padahal ada, tinggal keluar sana, cari kenalan, banyak wanita di luar sana. Misalnya memang kalau misalnya kayak kalau wanita cantik ya, tapi kalau wanita baik memang susah guys. Saya akui kalau wanita baik soleh itu susah. Wanita yang taat itu susah memang. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami memang. Tapi itulah gunanya pergaulan, itulah gunanya kita tuh kenalan, itulah gunanya kita tuh perbanyak teman kenalan ketika belum menikah ya. Ingat ya, ketika belum menikah ya, bukan setelah menikah. Karena setelah menikah kita kan sudah dapat ini. Kalau saya pribadi ya, kalau saya sudah menikah ya sudah, saya fokus sama yang satu ini gitu. Kalau sudah menikah, saya tidak mau lagi aneh-aneh, mau kenalan, mau apa, kecuali kalau kepentingan bisnis, usaha. Kalau tidak ada itu, saya takut jadi mudarat. Maka saya kalau udah nikah itu ya sudah gitu. Kenalan pun kalau nggak penting ngapain, Mbak? Nah, kecuali memang ada urusan gitu kan, harus kenalan. Kalau hubungan pekerjaan oke. Kalau tidak, saya tidak ambil pusing. Cukup satu pasangan kita aja. Tapi kalau kita masih belum ada pasangan ya, kita harus saatnya perluas pergaulan gitu. Sehingga ada tidak terpaku pada satu itu aja. Misalnya kayak saya nih, misalnya kalau amit-amit ya, misalnya kalau misalnya kayak cerai gitu saya gitu kan. Nah, ketika sudah pasti cerai, nah itu saya akan perluas pergaulan. Pasti itu. Meskipun saya mungkin tidak ada niat nikah lagi, tapi minimal saya tuh terbuka pikiran saya. Kalau banyak wanita lain yang lebih baik atau yang sama gitu. Karena wanita ini banyak di dunia ini, guys. Tapi itu hanya bisa disebutkan ketika kita tidak punya pasangan ya. Kalau kita sudah punya pasangan yang sah nikah itu ya sudah, kita jalani sama dia saja. Fokus ke dia gitu. Jangan ada lagi aneh-aneh, mau kenalan, pikiran untuk kenalan untuk di luar kepentingan untuk yang harus dilakukan lah gitu kan, kayak ya tadilah kayak ada kepentingan pekerjaan, nah itu jangan dilakukan di luar itu gitu kan. Nah, intinya adalah gak ada alasan Anda katakan bahwa oh keyakinan tuh cinta lebih tinggi pada keyakinan, nggak bisa. Sama kayak orang nanti bilang ke dokter, cinta saya pada hewan itu lebih tinggi daripada keyakinan eh, saya akan betulnya. Anda dokter mengatakan bahwa itu betul-betul membahayakan saya gitu. Loh, bagaimana bisa? Dokter adalah ahlinya, Tuhan adalah ahlinya. Kok bisa Anda tuh merasa lebih pintar, merasa lebih hebat daripada Tuhan atau ahlinya kayak dokter dan sebagainya? Kok bisa gitu? Atau misalnya kayak mobil, Anda betul-betul suka mobil ini misalnya gitu kan. Ini contoh lain ya. Sementara ahlinya montir mengatakan bahwa Pak, ini mobil ini remnya blong. Bapak harus ubah mobil ini dulu. Bapak harus perbaiki remnya, perbaiki ininya. Kalau tidak berbahaya Bapak, bawa jalan berbahaya Pak. Berbahaya gitu. Nah, lalu ada masalah lebih pintar daripada montir tadi atau tukang bengkel. Anda katakan bahwa cinta saya pada mobil ini lebih tinggi daripada keyakinan saya bahwa Anda benar gitu. Kok bisa begitu, guys? Ini kan demi keselamatan kita juga. Apa Anda mau memilih masuk neraka? Udahlah, karena apalagi bunuh diri ya. Bunuh diri itu hukumannya adalah kekal di neraka. Kalau ada bunuh diri ya, bahaya. Jangan sampai kita bunuh diri, guys. Jangan. Rugi besar, rugi. Apa Anda mau nukar kebahagiaan dengan kesengsaraan? Ya kan? Bunuh diri masuk neraka, kekal di dalamnya gitu. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya saya takutnya kalau para budayawan ya atau seniman, Pak Sujiwo Tejo ini kan budayawan, seniman. Itu mereka tuh kadang-kadang dia harus ngaji lah guys, ngaji gitu kan. Ngaji biar tahu agama. Jadi kenapa logikanya seperti itu gitu kan. Jadi jangan hanya berdasarkan pada hawa nafsu, pada ya rasa gitu. Rasa itu penting. Saya katakan rasa itu penting, tapi nggak segalanya. Rasa itu nggak segalanya. Kita harus imbang antara rasa dengan logika. Ya, jangan rasa tuh dikedepankan sehingga logika kita mati, jangan. Harus pakai logika juga. Jadi kenapa begini, kenapa begitu. Padahal wanita tuh banyak di luar sana gitu. Kalau dia tidak mau pindah agama kita,
karena kita diharuskan untuk satu agama, ya kita cari yang lain. Simple, sesimpel itu. Kayak nggak ada aja wanita di dunia ini sebanyak itu kan, yang cantik-cantik, yang soleh, yang baik, yang taat. Sedangkan kalau dia nggak mau pindah agama kita aja, berarti dia sudah nggak taat kan, sudah nggak patuh dia kan, berarti kan. Ya kita suruh, kita minta kan, kamu minta ke agama saya ya, ikut agama saya ya, karena saya nggak boleh nih kalau kita beda agama. Ah, dia nggak mau, berarti dia nggak patuh, nggak taat dia. Tuh, walaupun memang kalau masalah agama juga keyakinan gitu kan. Nah, tapi kalau ya kita bisa dengan baik-baik pelan-pelan membujuk dia, me, apa namanya, memberikan pemahaman pada dia kalau agama kita tuh benar gitu kan. Kalau hanya Islam agama yang benar, selain Islam tuh agama salah semua gitu kan. Dengan logika, dengan dalil, dengan pemahaman yang bagus gitu. Nah, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah gitu kan. Kalau tidak ya sudah, cari yang lain guys, gitu loh. Ya kan? Anda punya kaki, Anda punya mata, punya telinga. Anda bisa kemana saja, cari. Mumpung belum punya pasangan, cari mana yang paling cantik, mana yang bisa menggantikan dia gitu, yang lebih cantik atau yang sama cantiknya, yang bahkan lebih baik gitu kan. Cari. Masa sih nggak ada? Kan nggak mungkin guys. Ya kan? Karena wanita yang Anda pilih itu, yang Anda paksakan itu ya, sampai ada berdiri kanannya itu adalah satu di antara sekian miliar wanita di dunia ini gitu loh guys. Masa sih kalau 1 banding 10 aja masih apa kan, masih menang hanya 9 gitu. Misalnya Anda mau cari nih, di antara 10 ini Anda temukan satu nih, masa sekali lagi nggak ada. Coba dulu kan, apalagi nih miliaran guys, wanita di muka bumi, masa nggak ada gitu. Nah itulah, jadi Allah kasih kita kaki, mata, telinga untuk melihat, mencari, mendengar. Mana nih wanita cantik nih, yang cocok dengan Anda. Cantik tentu dengan kriteria masing-masing ya. Baik cantik menurut saya, belum tentu cantik menurut Anda. Juga baik bagi Anda gitu kan, dan lain sebagainya. Ya menurut Anda tuh bisa lah menggantikan wanita ini. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan guys. Ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Apalagi kalau Anda harus mati karena itu gitu kan. Itu nggak benar gitu. Jadi itulah. Jadi kita penting untuk mengedepankan logika ya dan rasa. Kalau nggak mau barengan ya, sama besarnya antara rasa logika, minimal logika. Ya kalau nggak mau logika lebih besar pada rasa, minimal sama-sama guys, rasa dan logika gitu. Itu baru benar. Jangan hanya rasa, logika mati, enggak. Itulah berbahaya kalau itu. Saran saya kepada siapapun itu ya, bukan hanya para budayawan atau seniman seperti Sujiyo Tejo dan lainnya, tapi juga yang lainnya gitu kan. Penting untuk mengedepankan logika. Dia kita harus bertanya why gitu. Kenapa begini, kita begitu, dan kita harus kaji, dan kita akan mendapatkan pemahaman setelah kita memakai logika kita gitu. Jadi aktifkan logika Anda dan turunkan rasa Anda sehingga Anda akan menemukan kebenaran di situ. Dan Anda bisa bertindak dengan tepat. Tidak lagi hanya mengatakan nafsu sesaat atau emosi belaka. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.